itu ada makhluk di situ, itu tangannya kayak gini, dia itu agak panjang tubuhnya, terus dia itu takut gitu kan, kayak ketakutan gitu. Rambutnya itu panjang tapi sudah kayak agak botak gitu loh, kayak orang kena kanker ya, mohon maaf, kayak kena kanker yang rambutnya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan kami, Kembara Sunyi. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi ketika camping bersama istri saya di sebuah bumi perkemahan di daerah Trawas, Mojokerto. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita masuk ke cerita, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk kita subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Hari itu hari Sabtu tanggal 27 Juni. Jadi waktu itu memang masih ada PSBB kan di Surabaya dan di sekitarnya. Cuman di hari Kamis waktu itu kalau nggak salah itu kita sebut namanya Pak Sur ya, Pak Sur pihak pengelola bumi perkemahan itu menghubungi aku untuk ngajak acara ke bumi perkemahan itu di daerah Trawas itu, karena kabarnya sudah dibuka setelah masa PSBB itu, cuman memang belum resmi. Nah, aku dapat kabar hari Kamis, terus aku bisa pastikan oke, insya Allah hari Sabtu saya ke sana Pak sama istri gitu, karena memang waktu itu teman-teman masih banyak yang nggak bisa ikut gitu loh. Jadi aku bilang ke istriku, kalau kita berdua yang camping kamu mau nggak? Istriku bilang oke, nggak masalah ya wis. Akhirnya hari Sabtu di jam 7 itu aku mulai berangkat. Jadi aku lewat Mojosari kan, rencananya lewat Mojosari, terus di situ kita akan naik ke hutan-hutan pinus. Nah, di dekat hutan pinus itu ada satu warung gitu. Memang kalau kita biasanya sebelum ke situ itu mampir ke warung itu untuk makan, untuk sarapan pagi gitu. Nah, kita mampir di situ. Nyampe di warung itu sekitar jam 9 pagi, kita sarapan. Nah, nggak lama jam 10-an setelah ngopi-ngopi bentar, aku lanjut perjalanan sama istriku, lanjut menuju ke bumi perkemahan itu di daerah Trawas. Kita jalan pelan-pelan itu. Begitu mau memasuki bumi perkemahan itu sangat terlihat sekali kalau memang tempat itu memang sudah lama nggak didatangi oleh nggak didatangi oleh wisatawan gitu loh. Jadi terlihat itu di depan pintu gerbang itu banyak daun-daun yang berserakan gitu loh. Nah, ini infonya gini, jadi sebelum masuk di Gapura bumi perkemahan itu di sekitar situ memang ada satu situs sejarah gitu, kayak arca besar gitu, arca peninggalan zaman kerajaan dulu gitu, entah di zaman Mojopahit atau sebelumnya di zaman Singosari gitu. Di situ ada satu arca yang memang dikeramatkan gitu. Nah, di dekat situ ada bumi perkemahan itu tadi. Nah, begitu aku sampai di depan bumi perkemahan, aku hubungi Pak Sur tadi. Aku hubungi, ternyata beliau lagi ada di Surabaya dan ngasih kabar kalau ada saudaranya yang meninggal. Aduh Tang, maaf, ini ada saudara meninggal, aku lagi ada di Banyuwangi. Jadi mohon maaf aku nggak bisa datang, nggak bisa nemenin. Tapi kamu nggak apa-apa, kamu masuk aja. Nanti kalau misal ditanya sama orang sekitar atau pengelola yang lain, kamu bilang aja sudah tak izinkan. Oke. Nah, berbekal WA dari Pak Sur itu tadi aku masuk. Nah,
di pintu loket itu nggak ada yang jaga memang gitu loh. Aku nggak tahu ini memang apa sudah dibuka secara resmi atau enggak, tapi yang aku tahu di kala itu memang nggak ada yang jaga gitu loh di pintu gerbang itu. Jadi aku tetap masuk lah. Jadi jalan pertama menuju ke Bumi Perkemahan itu naik banget, dan jalannya bukan aspalan, batu-batu yang menonjol sama kayak tanah yang masih licin gitu loh. Aku jalan naik motor itu memang nggak sanggup kalau motor biasa seharusnya itu. Karena warga-warga situ yang nyari kayu bakar, nyari rumput untuk pakan ternak itu memang umumnya naik trail, motor trail gitu. Nah, kala itu memang di hutan itu memang aku sama istriku aja, memang nggak ada orang lain selain jalannya yang susah gitu kan. Nah, di tengah perjalanan menuju ke Bumi Perkemahan itu, ini sudah masuk gerbang ya, jadi jalannya harus naik dulu, terus nuruni lembah itu baru nyampe ke Bumi Perkemahan itu. Nah, dari situ aku pastikan lagi ke istriku, ini kamu masih yakin mau ngecamp di sini? Tak jelasin ya, ini yang ngecamp di sini cuman kita berdua karena yang lain nggak bisa. Pak Sur juga sama keluarga nggak bisa datang. Aku bilang gitu. Nah, istriku bilang nggak apa-apa. Mungkin karena udah kangen banget pengen camping kan. Selama masa PSBB kan tutup total semua. Bumi Perkemahan, terus pendakian kan memang tutup semua. Ya wis, jadi aku putuskan ya udah kalau gitu. Yang penting tak pastikan dulu istriku kalau dia nyaman. Kalau nggak nyaman kan susah, di tengah malam nanti minta pulang kan repot. Tapi dia sudah pastikan kalau dia mau. Oke. Aku nyampe di situ, motor tak parkir, terus aku jalan menuju ke kayak pelataran gitu yang buat camping biasanya di situ. Nah, di situ tak lihat itu ada pohon durian, ada pohon nangka. Memang di situ masih banyak pohon durian, pohon nangka yang memang sengaja ditanam warga situ. Nah, sepanjang perjalanan menuju ke camp itu tadi banyak ditumbuhi pohon-pohon pakis yang ukuran tinggi-tinggi gitu. Jadi pakis itu kan memang bisa kita manfaatkan untuk sayur ya, yang pucuk-pucuknya terutama itu memang enak sekali kalau dibuat tumis gitu. Banyak sekali di situ. Memang warga-warga sekitar sering banget nyari pakis di situ. Biasanya dibawa pulang atau dijual gitu. Nah, aku udah rencana nih, wah pakisnya udah mulai banyak, cocok ini buat tumis gitu kan. Nah, aku nyampe di situ sekitar jam 11 siang. Aku pilih lokasi di bawah persis pohon durian yang besar itu. Ada pohon durian tapi memang nggak berbuah gitu. Aku naruh tenda di situ, tak pasang tenda di situ, santai-santai bikin kopi, terus kita mulai ngobrol-ngobrol lah sama istriku berdua gitu. Jadi selama aku ngobrol sama istriku di tengah hutan yang sepi itu suara burung itu kicaunya itu banyak banget gitu loh. Terus aku itu sampai merasa gini loh, memang ternyata banyak sekali ya fungsinya ternyata. Maksudnya manfaat dari PSBB itu loh. Setelah diberlakukan PSBB itu gunung-gunung ditutup, ini gunung semakin asri gitu loh. Jadi burung-burung yang biasanya itu cuma berkicau ya katakan cuma 50%, tapi ini bisa 130% yang berkicau gitu loh. Jadi habitatnya kayak semakin rame gitu. Dan aku sempat juga denger itu ayam hutan di situ, suara ayam hutan. Itu rasanya aku senang banget. Aku sampai bilang ke istriku, aku senang banget bisa denger suara ayam hutan gitu loh. Karena jarang banget kan. Nah, nggak lama itu aku lihat elang itu kan lewat. Oh, elang. Jadi aku sempat kayak antara seneng karena ada PSBB itu seneng, tapi juga nggak seneng karena nggak bisa naik gunung gitu loh. Nah, di situ memang pohon-pohon itu tinggi-tinggi semua, lebat gitu hutannya. Nah, terus istriku minta kalau nanti siang sekitar jam 2-an ke air terjun yuk, bilang gitu. Nah, di situ memang ada air terjun. Ada air terjun itu karena memang air terjun ini belum terbuka untuk umum, jadi jalan menuju ke air terjun itu memang agak sedikit curam dan masuk hutan yang tinggi-tinggi lebat gitu. Jadi pohonnya besar-besar. Nah, aku kesini itu ke lokasi ini bukan kali pertama, tapi sebelumnya sering banget ke situ bikin kegiatan sama teman-teman.
Cuman kali itu aku sama istriku aja karena masa PSBB itu kan. Nah, jam 2 siang aku mutusin untuk turun ke air terjun. Jadi air terjun itu kalau dari bumi perkemahan itu sekitar 2 kilo lah jaraknya. Harus turun tangga-tangga yang dibuat dari tanah yang dipapras-papras sama warga sekitar itu. Jadi jam 2 aku turun, berhenti foto-foto gitu. Jadi pohon-pohon itu memang besar-besar di situ. Besar-besar dan jalannya relatif licin karena banyak daun-daun kering yang jatuh gitu. Itu kan bahaya kalau di jalan. Begitu aku turun, terus nuruni gitu, aku sambil nyatet-nyatet sedikit untuk tak laporkan ke Pak Sur gitu loh, bahwa jalannya masih curam, masih bahaya untuk dilalui orang. Karena kan rencananya Pak Sur ini beserta teman-teman pengelola itu membuka ini untuk umum gitu loh. Apakah sudah aman atau belum gitu lah. Aku sambil nyatet gitu. Kalau tak pikir secara yang tak jalani dari atas turun itu memang jalannya ini curam gitu loh. Dan aku rasa memang untuk orang umum agak susah turun ke situ, apalagi kalau bawa anak-anak gitu. Itu aku catat untuk tak laporkan ke Pak Sur itu. Nah, begitu aku nyampe bahwa jalan sekitar hampir setengah jam itu aku nyampe di kayak ada retakan tanah gitu yang kalau mau melangkah ke sana itu aku harus loncat atau melangkah yang agak lebar gitu. Nah, itu juga tak catat, tak foto, tak catat. Karena apa? Kalau ini dibuka untuk umum nggak mungkin bisa dilewati. Harus dibikin pagar atau penghalang seperti apa, karena kanan ini sudah jurang. Nah, kanan ini udah dengar air terjunnya, sudah dengar. Tapi benar-benar itu jurang yang menuju ke sungai gitu. Aku catat, tapi aku masih bisa ngelanjutin dengan cara melangkah yang agak lebar gitu. Terus istriku tak tarik, dia jalan. Oke. Jalan lagi, terus area-area yang menurutku agak berbahaya itu juga tak foto, tak catat untuk tak laporkan nanti. Sampailah aku di kayak jalanan sempit, terus ada pohon yang tumbang besar gitu. Pohon tumbang besar yang tidak bisa dilewati karena satu-satunya jalan di sini lah. Memang ada 2 jalur dari situ untuk menuju ke air terjun, ada 2 jalur, dari jalur yang sebelah sini dan yang sebelah sana. Aku pilih jalur sebelah sini. Nah, pohon tumbang itu ada di tengah-tengah sini. Jadi satu-satunya jalan itu memang ya harus melangkahi pohon itu atau kembali ke atas terus muter ke jalur ini gitu loh. Pilihannya cuma itulah. Nggak mungkin kan aku harus kembali lagi jarak 1 kilo lebih, harus naik lagi gitu. Jadi aku cari jalan, aku ngomong ke istriku, kamu tunggu sini dulu, aku mau lihat jalur apa bisa dilewati atau enggak gitu. Terus aku coba naik ke tebing itu tadi, ada kayak tebing tanah itu yang bisa ditanjak gitu. Tak tanjak, aku cuman mau ngelihat di sebelah pohon tumbang itu apakah ada jalan betul gitu. Kalau memang nggak ada jalan, berarti terpaksa aku harus balik gitu. Lah, pada saat aku naik untuk ngelihat pohon itu, tiba-tiba istriku ini jatuh, bruk gitu. Lah, aku otomatis kaget banget gitu. Karena pinggir itu sudah jurang gitu. Begitu ada dengar suara bruk jatuh, aku lihat istriku, dia itu jerit. Istriku itu jerit sambil nangis, hampir nangis istriku. Loh, aku kan langsung turun, hampir. Kenapa kamu, Dek? Dia bilang kalau dia itu habis disenggol sesuatu gitu loh. Dia itu habis kayak gini. Jadi ketika aku naik ngelihat pohon tumbang itu, ngelihat jalur itu istriku kayak didorong dari belakang gitu. Tapi dorongnya bukan gini, kayak disenggol sama tangan gitu loh. Dia jatuh terus, loh emangnya kamu disenggol apa? Aku bilang gitu. Dia itu bilang kayak awalnya dia mengira ada kayak semacam binatang atau apa gitu, itu dorong dia kayak gini loh, seret gitu. Lah, aku bisa percaya kalau istriku didorong karena tasnya dia itu jatuh hampir masuk jurang. Jadi tasnya itu nyangkut di kayak pepohonan-pepohonan gitu. Nah, entah kenapa aku tiba-tiba itu melihat ke arah belakang istriku itu ada kayak makhluk gitu kan. Tapi ini bukan lihat secara real nyata ya, bukan, tapi kayak ada kontak batin yang menyatakan kalau itu ada makhluk di situ. Itu tangannya kayak gini, dia itu agak panjang tubuhnya, terus dia itu takut gitu kan, kayak ketakutan gitu. Rambutnya itu panjang tapi sudah kayak agak
botak gitu loh, kayak orang kena kanker ya, mohon maaf, kayak kena kanker yang rambutnya putih gitu. Nah aku mikir, oh kurang ajar pasti dia ini. Tiba-tiba terus minggir dulu sebentar. Jadi aku deketin makhluk itu, makhluk yang dia itu jin gitu kan, dia tuh kayak ketakutan gitu. Nah, mungkin maksudnya dia jahil gitu ke istriku ya, mungkin maksudnya jahil, tapi jahilnya dia kan mau mencelakai istriku gitu. Jadi aku pinggirkan istriku, aku deketin dia. Nah dia tuh kayak kaget, tangannya panjang-panjang gini, tangannya panjang-panjang. Terus aku tuh bacakan kalimat ini ya, apa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terus tak ludahin ya, tuh gitu. Dia lari, wah kenceng gitu, lari. Nah, tapi bukan melihat secara nyata kayak orang gitu, enggak ya, tapi kayak aku dapat bisikan kalau itu makhluknya seperti itu. Dan ketika dia lari, terus tiba-tiba kayak ada apa ini, aku bisa tahu kalau dia ini jin yang umurnya sudah tua, tapi dia masih nggak mau nikah gitu loh. Memang ada bangsa jin ini yang dia ini nggak mau nikah. Lah kayak orang apa ini, kayak kalau di manusia itu dia ini kayak stres, orang stres gitu loh. Nah ini jin yang stres, yang dia nggak mau nikah gitu. Jadi posisinya gini, tinggi terus agak bungkuk, tangannya panjang gitu. Terus sebenarnya dia takut gitu loh. Dia nggak mau nyakiti. Jadi kayak dia tuh nggak sengaja nyenggol. Dia mau ngomong kalau sorry aku nggak sengaja nyenggol gitu loh, maksudnya gitu. Tapi aku terlanjur marah, jadi dia tak ludahin gitu. Terus dia lari, wut gitu, hilang. Nah dari situ tasnya istriku tak ambil, udah wis, kita nggak usah ke air terjun ya, wis jalannya kayak gini curam, nanti tak laporkan ke Pak Sur, kondisinya seperti ini, belum pantas untuk dibuka untuk umum gitu air terjunnya, daripada nanti makan korban gitu. Karena memang curam, jalannya itu dari atas turun ke bawah itu susah, dari awal itu sudah susah memang jalannya, nggak ada pegangan, terus struktur jalannya itu relatif licin gitu. Aku putuskan balik ke tenda. Itu sudah jam sekitar 3:30 sore waktu itu. Aku balik ke tenda. Nah istriku kayak apa ini, kayak masih kepikiran yang tadi gitu loh. Terus tak suruh wudu, tak kamu wudu supaya yang apa ini, yang masih kepikiran itu hilang lah dari kamu. Ya wudu, kemudian kita balik ke tenda, terus kita masak bikin makanan itu. Terus aku ambil ini tadi, pakis ini tadi kan, pakis yang masih muda itu tak masak, tak tumis gitu, kita makan bareng. Menjelang sore mau maghrib itu aku mulai siapkan lighting di tenda. Jadi lightingku memang tidak ada penerangan di situ ya, memang ada penerangan. Jadi aku sengaja untuk naruh lighting menyorot ke depan supaya kalau ada hewan atau apa yang datang aku tahu gitu loh. Selain dari suaranya aku bisa tahu ada gerakan apa, itu aku bisa tahu. Jadi ada satu lampu yang nyorot ke depan. Nah setelah maghrib itu aku mulai bikin kopi kan. Setelah kita sholat maghrib, terus aku bikin kopi. Terus aktivitasnya yaitu, karena memang istriku kalau di rumah itu memang tidurnya memang sore-sore. Kadang jam 9 sudah tidur, jam 8 udah tidur. Kadang setelah sholat isya itu udah tidur gitu. Nah apalagi di gunung, apalagi di camping gitu, cuaca yang dingin itu dia itu buru-buru tidur terus. Jadi selepas isya itu istriku udah masuk sleeping bag, udah mulai siap-siap tidur. Aku tak tidur, ya wis tidur lah. Nah aku bikin kopi di depan tenda itu, mau nikmatin suasana malam itu kan. Jadi lampu tak sorot di depan supaya kelihatan dikit lah di depan itu. Aku bikin kopi santai, terus aku pakai headlamp, aku baca-baca buku gitu santai sambil nyantai ngerokok gitu. Terus tiba-tiba itu kayak ada orang yang jalan gitu loh di atas gitu. Nah kalau ada suara seperti itu di tengah hutan yang kita cuman berdua kan ya, pasti kan nggak enak kan, pasti lihat apa itu. Ternyata nggak ada apa-apa, ya lanjut baca lagi. Nah hampir sekitar 1 jam aku baca-baca santai sambil ngopi itu, tiba-tiba itu aku itu ada yang ngelempar ini loh, biji pinus itu loh, pinus-pinus kering itu ada yang ngelempar tepat di depanku persis itu loh, ledak gitu. Nah awalnya aku nggak curiga, tapi ya mungkin pinus jatuh gitu. Oke, tak lanjutin baca. Nggak lama 10 menit itu
setelah pinus yang satu jatuh itu ada yang lempar lagi. Jadi tendaku itu dilempar kayak biji pinus, dak, ada yang lempar lagi. Tapi istriku tak lihat udah tidur pules gitu, udah tidur pules, dia nggak terbangun sama sekali. Nah, aku lanjutkan baca, nggak lama itu ada 2 buah pinus itu yang dilempar, darak gitu. Nah itu aku ngerasa nggak beres, waduh mulai diganggu ini. Aku tutup buku, tak lihat jam itu sekitar jam 8:30. Wah, aku tak masuk tenda aja lah, wis. Masuk tenda, tak paksain untuk tidur rencananya. Jadi aku masuk tenda tak tutup, aku rencana tidur, tapi gangguan di luar itu semakin sering, gitu loh. Orang jalan, nah, aku lihat lagi istriku tuh nggak denger sama sekali gitu kan. Sedangkan aku itu denger banget gitu loh. Kadang itu ada orang lari, cuman nggak kayak orang seperti biasanya yang dak. Jadi kalau ada orang jalan itu memang itu pasti denger lah, pasti hentakannya itu pasti jelas karena suasana malam yang hening sekali kan, pasti denger dak suara manusia itu pasti. Tapi ini enggak, kayak suara hewan tapi lebih ke cepet gitu. Biarin aja. Menjelang jam 9-an itu aku mulai gelisah. Nah, lihat istriku tidur, mau tak bangunin juga kasihan gitu. Udah aku diem aja. Nah, mendekati jam 10 aku punya inisiatif. Untuk ngevlog gitu loh. Aku bikin vlog gitu. Paling enggak untuk dokumentasi untuk teman-teman yang di Surabaya gitu loh. Aku nggak ngerti kapan tak upload, nggak ngerti, wis pokoknya aku ngevlog dulu. Nah sebelumnya memang aku nggak pernah ngevlog itu nggak pernah. Coba aku ngevlog untuk mengabarkan situasi setelah masa PSBB gitu. Aku mulai ngevlog. Lah aku bilang ada kan di sempet tak upload itu di channel Kembara Sunyi itu yang vlog, videoku ngevlog di hutan tengah malam sama istriku. Aku ceritanya ngevlog ini, terus aku menyampaikan kondisi gunung yang sudah dibuka. Nah, aku bilang kalau bumi perkemahan ini sebenarnya belum dibuka secara resmi, tapi masih tidak untuk umum gitu. Aku cerita. Nah, di tengah-tengah aku cerita itu ada yang lempar. Bukan lagi buah pinus karena keras banget itu, gitu. Dan aku benar-benar kaget waktu itu, aku sampai astagfirullahaladzim. Itu ada videonya, ada di channel Kembara Sunyi ada kan. Di video aku ngevlog benar-benar kaget, nggak tahu kenapa kok pas aku ngevlog, pas rekam seperti itu ada serangan itu. Aku kaget benar-benar, astagfirullahaladzim, aku kaget. Tapi ini masih nyala, vlogku masih nyala. Terus setelah ada lemparan itu ada kayak cakaran di tanah gitu, kerak. Wah, aku curiganya ini hewan, aku curiganya macan kumbang atau apa gitu loh. Terus aku diemin dulu, tak ikuti pergerakannya, ini apa, ini hewan atau bangsa lelembut gitu, tak diemin gitu. Nah setelah itu dari sana itu denger lagi kerak gitu, agak jauh, jadi kayak cakar, kerak. Tak biarin sekitar, tak kasih waktu 20 menit setelah kejadian itu, baru aku beranikan untuk keluar. Aku ngevlog lagi. Oke teman-teman, ini aku ngevlog lagi ya. Jadi aku keluar dari tenda sambil membawa kamera itu. Nah, karena memang dari awal aku nggak niat ngevlog, jadi peralatanku ya cuma HP-nya istriku itu, HP sama senter yang baterainya sudah mau habis itu. Aku mulai keluar nyari sumber suaranya dari mana gitu loh. Karena ada perasaan aku juga mangkel gitu loh. Aku nggak mau kalah sama ketakutanku gitu. Aku keluar, aku cari sumber suara itu. Jadi posisi di belakang tendaku itu posisinya hutan pinus, ada juga pohon kopi, ada pohon jati gitu. Terus semak-semak belukar, pohon-pohon pakis tinggi-tinggi itu. Aku masuk ke situ. Jadi memang tak lihat di kamera HP itu nggak seberapa terang gitu loh. Tapi ya wis lah, nggak apa-apa, yang mungkin dapat suaranya atau apa gitu. Aku coba masuk ke belakang tenda itu, aku masuk ke hutan itu, tak lihat sambil aku assalamualaikum gitu, assalamualaikum. Nah tiba-tiba
di sebelah kiri ini jelas banget suara itu, gitu. Jelas banget suara cewek yang nggak tahu, mungkin di HP itu nggak seberapa jelas seperti yang saat aku denger itu ya. Jadi suaranya jelas banget, kayak marah gitu. Astagfirullahaladzim, aku tiba-tiba gitu. Jadi bener-bener kayak dari sebelah kiri gitu loh. Wes, aku lanjutin. Awalnya kaget aku, tapi aku lanjutin. Wes lah, kamu muncul suara, oke. Aku jalan lanjutin, assalamualaikum. Nah, aku curiga ada pohon, satu pohon besar itu, bukan pohon pinus, tapi kayak pohon jambu atau apa gitu. Pohon itu besar gitu. Itu mencurigakan banget karena aku lihat di situ ada kayak cahaya merah dua gitu loh, kayak mata gitu loh. Itu ngawasin aku gitu. Itu yang aku kira sumber suaranya dari situ. Aku mengira yang lempar aku dari situ gitu loh. Nah, aku coba deketin pelan-pelan. Nah, saat aku deketin pohon itu, tiba-tiba itu bau bangkai yang benar-benar menusuk gitu loh. Aku tuh sampai pingin muntah gitu. Aku kalau ngomong ini ingat-ingat lagi itu pingin muntah lagi. Jadi baunya tuh busuk banget. Aku sampai sampai nggak bisa nafas aku waktu itu. Apa ya, baunya itu kayak bau bangkai tikus yang udah berhari-hari gitu loh. Tapi nggak tahu bangkai apa gitu. Aku cari gitu. Aku mual-mual sampai muntah, aku pengen muntah. Sambil tak cari itu. Ini bau apa? Ternyata nggak bau apa-apa. Maksudnya nggak ada apa-apa di situ, nggak ada bangkai hewan, nggak ada. Tapi baunya tuh sampai tahu kan kalau kita ada bangkai tikus atau apa kan nyet gitu loh, langsung muntah gitu loh. Lah, saat aku kayak gini nih, suara yang tadi mengerang itu muncul lagi. Nah, mungkin suara di HP sama suara yang tak dengarkan ini beda ya, tapi suara yang tak dengarkan ini keras banget. Gitu. Wah, aku tambah semakin penasaran kan. Iya wes, ayo. Ini dalam batinku ngomong gitu, iya wes, bersuara gitu. Tapi aku sambil terus salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Terus aku sambil lihat-lihat di area depan itu. Nah, saat aku nyenter ke depan, tiba-tiba itu samar-samar itu denger suara orang nyinden gitu loh. Kayak ada orang nanggap wayangan gitu loh. Lah, memang sih itu dekat sama perkampungan, tapi ya deketnya ya nggak terlalu dekat. Tapi kayaknya nggak mungkin banget karena kalau arah perkampungan itu di bawah. Nah, ini suaranya dari atas gitu loh, suara orang nyinden itu. Jadi, kok dengar orang suara nyinden? Lah, aku bilang juga ke vlog itu ya, kayak dengar suara orang nyinden. Jadi aku diem. Gitu. Semakin jelas kan suaranya di tengah hutan yang lebat, samar-samar gitu. Lah, memang sekali lagi ya, kalau di HP sama yang tak dengerin itu bener-bener beda. Yang tak dengerin itu bener-bener dari arah sana itu kayak samar-samar gitu, ada orang nyinden kayak pertunjukan wayangan gitu. Dengerin lah. Oke, setelah itu ternyata dari arah pohon itu goyang. Langsung tak arahkan. Lah, aku nggak fokus ke HP ku, apakah kelihatan atau enggak, yang penting tak arahkan. Lah, begitu aku ngarahkan ke pohon itu kayak nggak tahu ini imajinasiku atau apa, kayak orang hitam besar itu kayak mau nerekam aku. Gitu loh. Aku otomatis lari waktu itu. Karena apa? Aku langsung ingat istriku. Aku langsung lari. Astagfirullahaladzim, aku lari menuju ke tenda gitu loh. Nah, tapi di antara pas aku lari-lari kecil menuju tenda, aku ingat lagi dong, ngapain aku takut ya? Aku cuma kaget gitu loh. Tapi aku ingat istriku, kasihan dia di dalam tenda, khawatirnya ada serangan-serangan apa gitu. Jadi begitu aku nyampe tenda, udah tak matikan itu HP ku, tak matikan. Udahlah, lanjut besok aja lah gitu. Tak matiin. Nah, dari sana itu pohon itu masih goyang-goyang. Tak intip di dalam tenda, istriku masih tertidur pulas. Terus tak bangunin dia. Tak bangunin terus dia bangun. Kenapa? Ini barusan aku tadi dilempar kan, tenda ini dilempar keras banget gitu. Apa kamu nggak dengar sesuatu? Enggak. Jadi memang dia ini kalau tertidur itu, istriku itu memang pules banget gitu. Dia nggak dengar apa-apa gitu. Enggak, sambil ngantuk ya, aku kasihan ya, tidur lagi aja lah gitu. Aku memutuskan masuk tenda. Tak lihat waktu itu udah jam 11-an.
Nah, aku diem di dalam tenda, aduh harus ngapain lagi aku gitu. Tapi suara sinden yang samar-samar itu masih dengar kayak orang nanggap wayang gitu loh, nanggap wayang. Tapi itu dari atas ya, dari atas bukit ya, bukan dari arah perkampungan. Tak dengerin pelan-pelan gitu. Terus aku bingung mau ngapain, aku nyalain headlamp lagi, baca-baca buku lagi. Nah, di luar ini masih banyak gangguan lagi, kadang orang-orang jalan sampai di belakang tenda gitu. Aku ingin, waduh, aku harus ngapain ini? Mau tak tinggal tidur, tapi aku khawatir nanti tiba-tiba ada lemparan lagi gitu kan. Tak biarin gitu. Hal itu berlangsung sampai aku nggak tahu jam berapa, aku tiba-tiba ketidur itu sekitar jam 2-an lah aku ketidur. Jadi berlangsung sampai itu, jadi aku kalau tidur gini terus dengar suara orang jalan, aku bangun lagi gitu loh. Terus aku coba tidur lagi, gitu. Itu sampai jam 2 baru nggak ada gangguan lagi, terus suara-suara sinden itu udah berhenti gitu. Nah, kalau sedangkan memang itu suara pertunjukan wayang harusnya sampai subuh kan, harusnya nggak berhenti kan ya. Tapi itu sampai jam 2 udah nggak ada suara itu lagi. Baru sekitar jam 2-an aku bisa tertidur. Subuh, istriku bangunin, kita bangun, terus sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh itu bikin kopi, terus bikin mie, aku tanya sama istriku, emangnya kemarin ada gangguan apa? Yang dia bilang gitu. Aku bilang, ya kemarin itu tenda kita itu dilempar keras banget gitu. Aku mutusin keluar, tak ceritain kronologisnya. Terus aku nyium bau bangkai dan segala macam. Nah, dia kan sambil minum teh itu juga kaget, masa sih? Iya, ayo, kalau nggak percaya yuk, nah sekarang kita lihat lokasinya. Nah, jadi pagi itu aku ngevlog lagi untuk ngecek lokasi yang sebenarnya. Jadi memang lokasinya itu hutan, memang kayak di hutan pinus, terus pohon kopi dan lain-lain. Memang nggak ada tanda-tanda. Terus yang paling bikin aku kaget itu yang kemarin semalam aku dengar bau bangkai nyengat itu. Tak cari lagi benar-benar. Ya, di titik yang aku bau bangkai yang nyengat itu nggak ada sama sekali. Bau itu udah nggak ada, hilang. Udah nggak ada, bau bangkai itu nggak ada. Nah, tapi pohon yang semalam aku lihat ada makhluk hitam besar itu ada di situ. Aku sempat nunjukin ke kamera, ini loh pohonnya gitu. Pohonnya biasa, nggak tahu pohon apa, kayak pohon jambu tapi apa gitu, pohon besar gitu. Aku bilang. Nah, saat itu istriku ngomong, semalam itu ternyata waktu dia tidur itu ngimpinya aneh. Dia ngimpi dia pingin pipis gitu kan. Jadi ada toilet memang di situ, ada toilet publik itu tapi agak naik ke atas. Dia bilang kalau malam itu dia ngimpi, dia tuh pingin berpipis terus minta antar aku, tak antarkan pipis menuju ke toilet. Nah, saat di toilet aku nungguin dari luar kan, dia tuh denger kayak suara orang lagi tahlilan gitu. Tapi suaranya itu suara yang serak-serak gitu loh, suara serak tapi besar. Jadi antara zikir tapi nggak tahu apa, tapi banyak orang gitu dia dengar. Nah, dipikir aku juga dengar. Begitu keluar kamar mandi, kamu dengar nggak suara kayak tadi orang yang kayak kayak zikir tapi orang banyak gitu? Nggak dengar. Nah, dia mimpi seperti itu gitu, cuman mimpi itu aja. Nah, terus paginya setelah kejadian itu terus aku cek lokasi dan lain-lain itu pagi itu ada suara ayam hutan dan lain-lain. Itu gangguan yang tak alami hari itu setelah masa PSBB itu. Jadi benar-benar 3 bulan lebih lah hutan itu memang tidak dikunjungi manusia. Jadi ada enaknya memang juga ada nggak enaknya. Mungkin binatang-binatang yang di sana mungkin merasa nyaman ketika tidak ada manusia, nggak ada aktivitas manusia. Ya mungkin juga bangsa-bangsa jin itu juga merasa nyaman juga mungkin ya ketika ada manusia. Dan ketika ada satu manusia, yaitu aku sama istriku, mereka ngerasa terganggu lagi gitu loh. Aku sih ngerasa seperti itu. Jadi mungkin di gunung-gunung lain juga mungkin seperti itu ya, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas masa PSBB di mana banyaknya hutan, banyaknya gunung yang ditutup untuk menjaga keaslian ini memang benar-benar efektif sekali gitu. Jadi banyak habitat-habitat
burung yang awalnya cuman sedikit berkicau, mereka kembali ke situ, kembali ke habitatnya. Aku juga dengar ayam hutan. Nah, aku jadi kangen masa setelah PSBB ini, kapan ini gunung akan dibuka secara massal. Misalnya gunung yang di Argopuro kan belum buka, terus di Slamet juga belum buka, masih banyak gunung yang belum buka. Nah, aku membayangkan gimana gunung yang setelah 3 bulan tidak dikunjungi manusia itu kita pertama kali mengunjungi, pasti sangat asri sekali gitu kan.